Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai guys, ketemu lagi siswa-siswi kelas 4 yang saya sayangi dan saya banggakan. Mudah-mudahan kabar baik ya. Ketemu di pembelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang input data, nah sekarang kita lanjutkan pembelajarannya untuk pengerjaan data yang lebih bagus. Kemarin sudah saya cek semua datanya apa, hasilnya sudah bagus semua dan sudah saya kembalikan. Oh ya, saya ingatkan ya, ketika daftar hadir tugas Pak Rudi kembalikan, berarti data itu sudah dicek semuanya. Tinggal komentarnya apa, mungkin ada yang harus diperbaiki, ada yang mengerjakan tugas terlambat, mengisi daftar hadir terlambat. Nah itu mudah-mudahan yang terlambat untuk saat ini tidak akan terlambat lagi. Oke, kita lanjutkan pembelajarannya, yaitu tentang input data. Masih lanjut tentang yang kemarin. Masih ingat apa yang dimaksud input data? Input data adalah mengubah atau memasukkan data bentuk hard copy ke dalam program Microsoft Excel menjadi bentuk file atau soft copy. Nah, kemarin kamu sudah membuat nama ya, daftar nama siswa, kemudian nama lengkap, nama panggilan. Ya, saya ingatkan juga kalau mengirim tugas tolong jangan dibuat PDF. Kalau membuatnya Excel ya tetap di Microsoft Excel. Oke, kita lanjutkan. Kalau kemarin sudah membuat tabel, belum ada garisnya, belum diatur, hanya memasukkan data aja ya, nggak apa-apa, memang itu materinya. Sekarang kita perbaiki tabel kita agar lebih bagus. Kita gunakan fasilitas yang ada di tabel itu di Microsoft Excel maksudnya, yaitu kita akan belajar tentang perataan. Sama di Microsoft Word ya, dulu pernah ada justify, alignment, kemudian like center, like left tag, like text right, dan seterusnya. Nah, sekarang di Microsoft Excel juga gitu. Agar data kita lebih bagus, lebih menarik, nah maka kita atur perataannya. Oke guys, silakan dibuka komputernya ya. Nah, kalau kita ketik data di komputer itu teks, bentuk data bentuk teks itu berarti seperti nama, kemudian alamat, kelas, itu biasanya ada di sebelah kiri. Kemudian juga misalnya ketika kita mengetik, semuanya berada di sebelah kiri. Kemudian perlu kita atur. Kalau judul ada dua ya. Satu judul tabel. Judul tabel itu yang paling atas. Misalnya tabel daftar nama siswa, itu adalah judul tabel. Kemudian yang nomor dua ada yang disebut dengan judul kolom. Misalnya nomor absen, kemudian nama siswa, nama panggilan, itu adalah judul kolom. Nah, semua itu harus diletakkan di posisi tengah atau posisi center. Nah, menengahkan misalnya kalau judul itu kan panjang, lebar gitu ya. Misalnya dari A sampai dengan C, dari kolom A sampai dengan kolom C, maka dia harus semuanya di tengah-tengah antara kolom A dan kolom C. Termasuk nanti kalau kita buat judul kolom, judul kolom misalnya satu kolom A nomor, itu juga harus di tengah. Tuh. Nah, agar lebih bagus tampilannya, misalnya untuk yang tinggi itu ya biasanya kalau pertama di bawah, agar bisa di tengah-tengah. Nah, itu ada pengaturan di grup alignment. Nah, grup alignment coba kamu lihat, kamu buka Microsoft Excel tadi. Grup alignment ada di tab Home. Kemudian di grup alignment itu ada perataan di situ. Oke ya, untuk memperjelas penjelasan Pak Rudi tadi, kalau hanya Pak Rudi yang ngomong saja nanti kalian pasti susah. Maksudnya gimana sih untuk mengatur perataan? Ya, kita mulai ya. Kita masuk ke ruang sebelah, ke kelas TIK, kita coba bagaimana kita mengatur perataan dengan menggunakan alignment di grup alignment tab Home. Oke, kita mulai ke sana. Go. Untuk menggunakan fasilitas atau mengatur perataan pada Microsoft Excel,
Kita buka dulu program kita Microsoft Excel yang akan kita pakai untuk membuat data atau untuk input data. Gunakan cara yang paling cepat membuka Microsoft Excel, yaitu icon yang ada pada desktop dengan cara double klik icon program Microsoft Excel atau klik kiri 2 kali Microsoft Excel. Tunggu sampai dengan proses program terbuka. Kalau tampilan seperti ini masih ingat apa yang harus kita lakukan, yaitu klik icon pada title bar yaitu maximize, kemudian pilih blank workbook. Nah, data siap untuk kita masukkan di dalam program yang telah ada. Yang kita pakai tadi nanti adalah perataan yang ada pada atau perintah-perintah perataan yang ada pada grup alignment, kemudian di tab home atau di balik tab perintah yang ada di tab home yang berada di grup alignment. Nah, misalnya kita akan membuat data bentuk tabel, misalnya data daftar nama siswa, daftar nama siswa, kemudian enter untuk berpindah baris, kemudian tambahkan 1 kali enter lagi untuk baris berikutnya. Kemudian setelah itu kita masukkan data-data per kolom, misalnya nomor absen, tab berikutnya, kemudian nama siswa, kemudian keterangan, enter. Pengisian data yang betul untuk pertama kali adalah tampak seperti ini. Jadi kita masih belum mengatur apapun bentuk tabelnya, jadi masih ada yang tertutup dengan sel yang lain. Nah, inilah tugas kita sekarang, merapikan data-data tersebut. Misalnya saja yang berada pada kolom A, kolom B, kolom C, atau ada di sel A3, B3, dan C3. Kita atur dulu lebar kolomnya dengan cara meletakkan kursor sehingga pointer akan berubah menjadi seperti ini. Kita geser ke kanan. Dan juga nama siswa, kemudian keterangan. Kalau sudah, kita tinggal mengatur perataannya saja. Untuk awalnya atau istilahnya default, aslinya, standar awalnya, pengetikan teks berada pada posisi rata kiri, seperti ini, rata kiri. Nah, agar lebih bagus dan lebih menarik, maka setiap data atau judul kolom ini, judulnya kita tengahkan, letakkan di tengah di antara sel atau tengah-tengah di antara kolom. Seperti ini, tinggal kita blok saja. Sebenarnya satu-satu juga bisa, klik center. Nah, ini dari tengah-tengah. Nah, daripada satu persatu, lebih baik kita blok semua aja sehingga bersamaan. Sudah seperti ini. Nah, kemudian berikutnya data judul, daftar nama siswa. Akan lebih menarik kalau daftar nama siswa atau judul ini berada di tengah-tengah antara kolom A sampai dengan kolom C. Maka perintah yang kita gunakan adalah kita blok dulu. Kalau tadi menggunakan perintah menengahkan menggunakan center, misalnya ini, karena ini lebih dari satu sel letak dari data yang akan kita buat posisi center atau posisi tengah, maka kita tidak menggunakan perintah yang center pada icon yang di sini. Namun kita gunakan perintah yang lain karena harus menggabungkan 2 sel atau lebih. Kenapa 2 sel atau lebih? Karena antara A dan C ini berjumlah 3 sel. Kita blok dulu. Gunakan perintah merger and center. Merger artinya menggabungkan, center artinya menengahkan. Jadi saya ulang lagi, saya klik undo untuk mengembalikan.
Untuk menekankan data yang terletak di 2 sel atau lebih, maka gunakan perintah merger and center. Nah, kadang ini terlalu sempit, kurang tinggi. Judul kolomnya kita rubah, misalnya kita atur agak lebih tinggi. Nah, posisinya sementara dia di bawah. Secara default juga perintahnya atau datanya itu berada di bawah. Nah, agar bisa lebih bagus, letakkan judul kolom selain tengah-tengah secara mendatar atau secara horizontal, tengah-tengahkan juga secara vertikal atau tegak lurus. Perintah yang kita gunakan adalah middle light. Nah, jadinya akan seperti ini. Demikian juga yang bawah untuk setiap judul kolom. Yang di atas namanya adalah judul tabel, yang di bawah adalah judul kolom. Ini juga masih ada di bawah, kita blok semua gunakan middle light. Sudah tengah semua. Untuk berikutnya tinggal kita input data yang lainnya, misalnya nomor 1. Ingat, untuk berpindah dari sel kiri ke sel kanan selalu gunakan tombol tab. Nama siswa Agus Santoso misalnya. Keterangannya hadir. Untuk enter berikutnya tekan tombol enter, misalnya nomor 2 Wahyu Lestari, keterangannya Jin. Nah, seperti ini, tekan tombol enter lagi agar lebih terlihat leluasa isi sel atau area selnya. Kita atur ukuran lebar kolomnya untuk setiap data. Nah, ini juga bisa ditengahkan juga. Untuk posisinya angka biar berada di tengah-tengah, klik semua kolom dari A, maka kita gunakan perintah center. Dan juga yang ini bisa kita gunakan misalnya center. Nah, itu cara kita mengatur perataan pada Microsoft Excel. Oke, nice. Sudah dipahami ya tadi. Mudah-mudahan tidak bingung yang baru disampaikan tadi. Sekarang kita buat tugas seperti biasa ya. Jadi tugas ini untuk mengetahui apakah kamu sudah menguasai apa yang baru diberikan tadi. Tugasnya tetap praktek aja, karena TIK itu sebenarnya lebih banyak praktek. 25% teori, 75% praktek. Harapannya teorinya bagus, prakteknya juga lebih bagus. Nah, oke, sekarang kamu perhatikan nanti di menu tugas yang akan baru diberikan. Kamu buat tabel ya, tabel yang Pak Rudi contohkan nanti di menu tugas. Nah, itu kamu buat tabelnya. Udah dikirim, waktunya sama. Kalau sekarang hari Rabu, berarti nanti dikumpulkan hari Selasa paling lambat. Oke, itu saja. Oh ya, saya pesan bahwa setiap kali kalian mengikuti Google Classroom atau kelas online, selalu isikan daftar hadir ya. Di beranda, misalnya kamu membuka, kamu boleh bertegur sapa dengan teman-temanmu. Tugasnya. Kemudian yang kedua, isi daftar hadirnya. Daftar hadir dibuka jam 6.45, itu pasti. Nah, itu yang terbuka pertama adalah daftar hadirnya, diisi fotonya, jangan lupa seragamnya, dan pada saat belajar. Jangan foto yang kemarin, ini foto yang sekarang. Dan baru ikuti materi pembelajaran, kemudian kerjakan tugasnya. Oke ya, belajar dulu, selamat mengerjakan, semoga hasilnya lebih bagus dari hari kemarin. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck untuk kalian semua dan salam new normal.